Di tangan saya ini sedang ada buku The Next One ya, biografi Dahlan Iskan. Saya langsung pada halaman ke 88. Ini putri tentara pemantik cinta. Katanya di sini Bapak tuh nggak suka sama tentara, tapi mau nggak mau jadi harus datang ke rumah tentara ya. Iya, kita dulu kan aktivis mahasiswa ya. Minta maaf waktu itu aktivis mahasiswa kan berseberangan dengan tentara. Ternyata dapat pacar anaknya tentara. Jadi orang itu kalau benci jangan berlebihan. Ya. Kalau benci jangan berlebihan. Karena Terus kemudian ternyata jatuh cinta. Tapi Ibu betul nggak sih katanya sempat bukan jual mahal ya Bu ya? Apa sih kayak gitu deh Bu, benar nggak Bu? Nggak memperlihatkan gitu Bu, betul nggak? Ya agak jual mahal sedikit lah. Penting ya Bu jual mahal? Penting. Waktu itu Bu, tahu nggak bahwa Mas Dahlan waktu itu tuh ngincer Ibu? Enggak juga sih. Nggak tahu. Nih Ibu nih cuek banget emang ya Pak ya? Waktu itu emang cuek banget Pak, Ibu nih. Ya, tomboy. Tomboy. Ayahanda merestui Bu? Alhamdulillah setelah panjang lebar dipertanyakan, saya sebenarnya waktu Bapak bertemu dengan beliau, saya nggak ada di tempat. Saya kebetulan di pedalaman Kalimantan di Tanjung Isui. Mereka bertemu berdua tuh apa yang dibicarakan saya nggak tahu. Tiba-tiba saya suruh pulang, tahu-tahu di rumah sudah persiapan. Oke. Waktu itu Ibu melihat nggak sih bahwa Bapak ini akan seperti ini karirnya, ini laki-laki yang satu ini luar biasa misalnya? Enggak, jadi kita jalan aja. Jadi sama-sama mempertahankan ini kita ya. Jadi ya udah jalani aja gitu aja. Dan sekarang Bapak sedang menjadi kandidat calon presiden, sudah kandidat calon lagi ya. Gimana sebagai putra pertama Mas? Sebenarnya kalau ditarik mundur sejak jadi dirut PLN sudah aduh duluan gitu. Aduhnya? Enak jadi anak pengusaha daripada anak pejabat gitu. Serius? Apa enaknya? Iya tadi Abah juga ada cerita kan kalau jadi pejabat ibu juga bilang tuh lihat tuh TV itu ada yang ditangkap segala macam dan saya kan juga di media jadi kita juga punya perasaan-perasaan sama dengan Abah dulu. Jadi bahkan setelah Pak Dahlan jadi dirut PLN pun saya juga dicandain sama teman-teman, weh anak pejabat sekarang weh kayak gitu. Jadi kalau saya tahu sejak kecil dan mungkin masyarakat Indonesia juga perlu tahu dari anaknya mungkin gitu. Abah ini tidak akan membuat orang senang, tapi akan membuat kita lebih baik. Wah. Jadi Baik, Mbak. Ada pertanyaan. Apakah Pak Dahlan ini mengumpulkan keluarga begitu untuk minta izin maju di konvensi dulu atau enggak? Enggak pernah sama sekali. Kita selalu tahunya dari entah itu dunia maya, entah itu kemudian selalu saya BBM-an dengan kakak. Apapun keputusan itu saya tahu Abah tahu yang paling baik lah. Baik, Ibu juga sudah rela ya Bu ya? Sudah ikhlas Bu? Masih setengah. Jujur banget Ibu nih. Baik, kembali lagi nih Pak. Ada sebuah buku yang menceritakan betapa miskinnya Bapak pada saat masa kecil. Ya, termasuk di sini juga. Dan ketika momen yang ini, boleh Bapak lihat di belakang Bapak. Oh. Ini pada saat Sekitanan ya. Iya, Ini apa Kitanan. yang Bapak ingat? Yang saya ingat bahwa waktu itu untuk bisa khitan, saya harus nebeng ke tempat Pak D, sehingga anak Pak D itu khitan, terus saya dinunutkan sekalian di situ. Karena tidak ada Ya, uang. karena tidak ada uang untuk selamatan, tidak ada uang untuk mengundang calak. Waktu itu sunatannya bukan dokter ya, waktu itu sunatannya pakai calak desa yang motong kemaluannya itu tidak dengan pisau atau tidak dengan gunting, tapi dengan bambu, sehingga bambu itu di kulit bambu. Nebeng ke ini bukan Pak, hitanannya. Ya betul. Dia disunat, kemudian saya ditebengkan ke sunatannya Mas Juwaini namanya. Ini jadi sepupu. Ya. Lama sekali nggak ketemu. Sudah 15 tahun mungkin. 15 tahun ya. Karena beliau sendiri ternyata juga pindah ke tempat lain. Ya. Di Blora. Di Blora. Ya. Setiap Pak Dahlan pulang,
saya masih di Blora. Kalau saya datang, Pak Dahlan sudah nggak ada, ngilang. Silakan Ya, Pak, makasih. silakan Pak. Bapak ini kok kayaknya sedih ketemu Pak Dahlan sih? Hah? Kok sedih kayaknya? Ya lama nggak ketemu loh. Saudara yang paling dekat ini Ya. hidup masih kecil sama Pak Dahlan itu dulu. Sampai saudaranya itu yang di Jambi itu yang apa itu yang mengobati yang memelihara itu saya sampai meninggal itu kan. Jadi sampai sekarang itu dengan Pak Dahlan itu sangat sekali. Ya. Kalau ngobrol soal masa lalu katanya pernah ngilang 2 hari ya? Oh iya itu masih kecil. Kira-kira umur berapa? 8 tahun ya. Ya, 8 tahunan. 8 tahun itu saya dengan Pak Dahlan itu pergi ke Ponorogo. Dulu panggilannya Pak Dahlan, enggak kan? Di Dahlan kalau saya manggil. Nah ini manggil saya Mas. Ya. Oke. Terus Sampai di Ponorogo itu nggak punya sangu. Makan ya berdua. Beli apa itu? Beli dawet itu semangkok itu berdua. Soalnya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Yang penting toko nggon. apa itu? Yang penting Nah, sampai di Desa Betri ya kan. Ya. Itu sudah jam 6 sore. Lari tanya sini, tanya sana, akhirnya juga ketemu juga. pernah nyemplung sumur juga. Iya Mbak, itu dulu kan belum ada listrik. Kita itu bawa obor mau ambil wudhu di sumur. Saya kesandung Cikrak, cemplung sumur belum. Lah Pak Dahlan ini juga mau nolong, ikut juga kecemplung. Dalam Pak, sumurnya dalam. Iya, nolong itu Mas Walid ya kan. Hmm. Mas Walid itu kakak Kakak Pak sepupu Dahlan, juga. Sepupu juga. Mhm. Teriak-teriak minta tolong. Minta Ya. tolong. Berapa lama di dalam sumur? Ya kira-kira ada seperempat jam lah. Ya. Lumayan. Kabarnya itu sampai susah makan gitu ya Pak ya? Sampai nyolong tebu. Biasa. Biasa orang kelaparan dulu itu. Cari makan aja susah. Kalau sudah lapar ya larinya ke kebun tebu. Tanya ini Pak Dahlan ya, nggak percaya. Makanya kalau sekarang ini sudah gini ya jangan lupa masa lalu gitu. Ini katanya kalau kenduri juga sampai hafal jadwalnya ya Pak ya? Iya. Kalau kenduri itu berkatnya itu dibagi-bagi. Kalau anak 6 jadi 6 orang itu kan bagiannya cuma seberapa segini ini. Itu bagi untuk sarapan pagi kalau ada berkat itu. Zaman dulu itu sudah makanan paling bagus oleh berkat. Baik. Sedang berencana untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia. Bapak gimana? Saya dukung 100%. Wow. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Makasih. Bapak terima Makasih. kasih. Nanti cerita-ceritanya setelah tutup ini ya Pak ya. Sampai di sini 1 jam lebih dekat. Sampai jumpa.